Untuk kemajuan dan pengembangan video ini, mohon kiranya rekan-rekan Goeser dapat mensubscribe, like, and share. Terima kasih. Selamat siang, para sahabat Danis Baik semuanya, apa kabar? Pada hari ini, hari Minggu, hari yang cerah, saya tadi baru aja goes sama istri, keliling lah ya. Nah, kebetulan saya pada hari kemarin, saya tuh dapat surprise teman-teman ya. Saya bertemu dengan teman saya, namanya Mas Yoyo ya, sahabat saya, sahabat gue saya. Akhirnya saya kaget juga gitu saat itu. Loh kok ini bertiga gitu. Ada satu yang agak tua, ada satu lagi yang muda. Ya, oke lah. Pada saat itu saya berada di daerah arah Kemang sana ya. Ada ke restoran khusus ya yang dari Peking ya. Nah, saya terus terang aja. Saya dapat surprise. Saya nggak nyangka. Nah, ini teman-teman, saya dapatkan suatu durian runtuh ya. Akhirnya saya dapat mengenal salah seorang atlet pesepeda nasional, teman-teman. Ini karirnya antara tahun 60 ke tahun 65 lah ya. Saya juga tidak menyangka beliau ini tadinya nih sebagai pebalap nasional. Nah, ini teman-teman, ini saya perkenalkan. Ini Bapak Tarwi ya, yang sangat bugar sekali badannya, dan saya kagum sekali dengan beliau. Nah, akhirnya pada besokan harinya saya janjian, nah hari inilah ya, saya akhirnya mengunjungi rumah beliau, salah satu anak beliau yang di kompleks Angkatan Laut sini ya, daerah-daerah perumahan. Radio Dalam, teman-teman. Nah, berkenaan dengan kondisi saya memanfaatkan pertemuan dengan beliau ini, saya akan mengadakan sedikit lah wawancara ya, atau diskusi lah ya. Karena tentunya dari pengalaman Pak Tarwi ini, saya nggak nyebut Mas nih, walaupun orang Jawa, saya nyebutnya Pak. Karena usianya sangat sepuh sekali ya. Dan saya nggak nyangka, beliau itu kelahiran tahun 1941, teman-teman. Jadi mungkin menjelang beberapa bulan lagi, beliau itu usianya sampai usia 82, teman-teman, 82 tahun. Nah, ini bagi saya ya, saya nggak ngebayang ya, seusia begitu apakah saya mampu, ataupun usia 70 tahun, apakah saya mampu seperti beliau ini. Terus terang, saya kagum sekali. Nah, setelah berbicara-bicara kemarin, ya saya janjian untuk bisa bertemu. Alhamdulillah, beliau juga mengizinkan untuk bisalah ngobrol-ngobrol seadanya. Teman-teman gini ya, terutama kepada, saya juga udah cukup lanjut. Nah, Pak Tarwi ini bukan lanjut, sangat lanjut, teman-teman. Tapi beliau luar biasa ini, luar biasa. Beliau ini cucunya ada 13, teman-teman ya. Anak-anaknya juga semua udah berprestasi. Nah, yang terutama, teman-teman ya, beliau ini sebagai atlet nasional itu prestasinya bukan hanya nasional, teman-teman. Mendunia, teman-teman. Dengan suatu simulasi tertentu, dengan pengalaman tertentu, beliau udah keliling lah sebagian antara dunia ini. Nah, oke, teman-teman. Ini saya mulai ya. Kita mau wawancara lah sedikit ya, supaya hasil wawancara ini bisa mendapatkan manfaat untuk teman-teman. Barangkali Danis Baik juga ada penggoes nasionalnya barangkali ya yang nonton ini, atau teman-teman barangkali ingin berprestasi seperti yang Pak Tarwi udah capek ya. Nah, ini bisa mengadop lah atau mengacu kepada apa-apa yang nanti akan beliau sampaikan. Oke, teman-teman. Ini pertanyaan pertama Pak Tarwi ya. Terima kasih banyak setelah berkenan menerima saya di sini, di rumah anak beliau ya, yang tersebar di mana-mana. Oke. Ya, jadi nanti Pak Tarwi saya ngajukan beberapa pertanyaan yang mungkin nanti ya silakan ya Pak Tarwi dengan bebas untuk hal yang tentunya ini
telah demikian panjang waktunya Pak Tari lewati, dan pastilah ada pesan-pesan yang penting untuk teman-teman pegoes, pehobi goes semuanya. Pak Tarwi, saya mau tanya nih ya. Pak Tarwi kan sedemikian panjang ya. Mungkin kalau tahun-tahun 60-an ya. Itu gimana sih awalnya Pak Tarwi itu bisa tertarik ke sepeda sejak usia berapa, atau gimana perjalanannya sampai akhirnya hobi goes dan jadi pegoes nasional? Ya, secara ringkas silakan Pak Tarwi. Terima kasih Pak. Bapak. Ya, silakan Pak Tarwi. Terima kasih Bapak. Dani. Pak Dani. Oke. Tidak saya sangka bahwa hari ini bisa ketemu dengan Bapak Dani. Iya. Dan pertanyaan-pertanyaan akan saya jawab sesuai dengan apa yang saya ingat. Iya, silakan Pak Tarwi. Jadi awal dari karir saya, semula di SD sampai dengan SMP, itu saya main bola. Oh, kemudian main bola, ya. Dengan adanya sepeda itu tertarik karena ada lomba. Tahun berapa tuh Pak Tarwi? Tahun 61. Oke, 61. Ya. Jadi dari 61 itu ada lomba kejuaraan di kabupaten. Saya lahir di Lamongan tanggal 17 bulan September tahun 1941. Kemudian saya mengikuti lomba di Lamongan itu tahun 61. Itu ya saya mendapatkan juara pertama. Alhamdulillah. Itu tingkat kabupaten. Lomba langsung juara? Ya, langsung juara. Kemudian saya dari Lamongan itu sekolah di Surabaya. Di Surabaya ada lomba kejuaraan junior Surabaya. Sepeda juga? Okay. Saya dapat nomor 2. Karena semuanya pakai sepeda balap dan saya sendiri pakai sepeda kebo. Istilah kebo itu sepeda apa Pak Tarwi? Sepeda kebo itu sepeda zaman kuno, zaman Belanda yang besar itu. Kemudian ontel bukan? Ontel tanpa overgear atau apa, enggak ada. Berhelm enggak ada. Yang lain sepeda balap? Balap semua. Luar biasa. Saya nomor 2, hanya kalah sprint aja. Ya, kemudian pengalaman itu saya buat untuk saya senang sepeda. Oke. Ya, kemudian tahun berikutnya saya 63 itu ada kejuaraan Surabaya, saya bisa merebutnya. Surabaya? Ya. 62? Ya, 63. 63? 63. Kemudian 63 nomor 1, kemudian ada kejuaraan Jawa Timur 65, itu saya Jawa Timur ini Pak. Jawa Timur? Udah provinsi berarti Jawa Timur, iya. Iya. Kemudian saya nomor 1. Alhamdulillah. Ini teman-teman prestasinya yang luar biasa. Lanjut Pak. Lanjut, karena saya di provinsi itu menang, kemudian saya diangkat untuk menjadi pembalap nasional dengan persiapan untuk Ganip Asia. Oh, zaman Bung Karno ya? 64 zamannya Bung Karno ya. Nah, 66 saya mengikuti Ganip Asia di Phnom Penh. Kemudian, iya. Vietnam ya berarti? Iya, Kamboja. Kamboja ya. Kamboja. Kemudian bisa merebut juara tim time trial itu nomor 1 juga. Antara lain teman saya itu sampai sekarang masih ada, yang salah satunya adalah Hendrik Broek atau Hendra Gunawan, yang sekarang di domisilinya ada di Sukabumi. Itu pakai ke velodrome apa di trek? Bukan, di jalan raya. Jalan raya? 100 km. 100 km, ya, oke. Ya. Kemudian untuk 66 saya menang itu tahun 67 itu ada kejuaraan nasional. Saya juga bisa merebutnya 67 di Cirebon. Kemudian tahun penyelenggaranya dari Indonesia itu? Ya. Olahraga ya, sepeda ya? Nasional. Nasional ya? Ya. Kemudian setelah itu ada Tour de Jawa. Tour Jawa pertama. Ya. Tour de Jawa pertama itu diikuti oleh seluruh provinsi Indonesia. Ribuan dong berarti? Bukan ribuan, pesertanya waktu itu kan satu tim hanya 4 orang Pak. Oh, diseleksi lebih dulu? Iya. Oh gitu. Jadi ya? 4 orang gitu, jumlahnya ada 71 peserta. Waduh. Nah itu startnya dari Jakarta. Jadi Jakarta ke Bandung, saya bisa merebut nomor 1. Etapa pertama. Meninggalkan rombongan tuh 15 menit. Waduh. Jauh, 15 menit lama loh. Kemudian untuk
etapa berikutnya dari Bandung ke Cirebon. Iya. Dari ke Cirebon saya nomor 1 juga. Alhamdulillah. Ya. Itu pakai latihan dulu nggak sebelumnya Pak Tarwi? Apa gimana? Ya, latihannya terus Pak, terus menerus. Jadi pokoknya tidak ada hari lowong untuk tidak bersepeda. Terus menerus setiap hari? Terus menerus. Berapa kilo minimal? Ya minimal itu hari-harinya itu antara 60 sampai 100. Wah, latihan kadang-kadang ya 200 kilo, 150 gitu. Udah hari-harinya. Udah pakai speed tuh? Iya, pakai speed. Sampai berapa tuh? Apanya? Speednya? Speednya waktu itu kan ukuran Indonesia pada tahun itu ya masih sekitar 40, 35. Itu cepet, teman-teman. Iya. Luar biasa. Waktu itu, karena itu speed atlet, Pak. Oke, betul-betul. Iya. Kemudian tahun 68 itu dari etapa-etapa berikutnya sampai di Surabaya etapa terakhir, saya mendapatkan juara umum nomor 1. Luar biasa nih. Tour de Jawa. Kemudian Jawa, ya? bergunya juga nomor 1. Mendapatkan jadi seolah-olah Pak Tarwi jadi lead regu ya? Perorangan dan beregu. Perorangan juga, regu nomor 1. Jadi narik regu berarti ya? Iya. Untuk jadi juara regu gitu kan ya? Regu. Iya kan? Perorangan dan regu ya? Betul. Luar biasa teman-teman. Lanjut Pak. Jadi setelah itu saya karena Bapak Wali Kota berkenan untuk memanggil saya menjadi pegawai negeri di Kota Surabaya. Jadi apa pegawai negeri? Pemda? Pemda. Oh gitu. Iya. Ya, atlet, 68. Ya, tahun 68. Iya. Kemudian tahun 69 itu juga ya ada lomba-lomba, tapi tidak berarti. Tahun 70 ada pelatnas, yaitu untuk Asian Games. Nah, pada saat itu usia berapa tuh pelatnas itu? Masih saya sudah sekitar 23. Oh, masih muda kali ya? Ya, 23, 20, ya 41 ke 70 berarti ya berapa itu? Nah, 23, 25 gitu. Iya, sekitar oke itu lah. ya. Iya, masih usia atlet yang potensial ya? Iya, potensi. Kemudian Asian Games saya pelatnas di... Pelatnas itu udah di Jakarta berarti? Di Senayan. Oh, di Senayan? Benar-benar Senayan ya? Di Senayan. Ada pelatihnya juga? Ada. Dokter semua lengkap ya? Ada. Oke, di Senayan. Siapa lagi yang nemeni selain Pak Tarwi? Yang menemani saya di pelatnas itu ada yang dari Jawa Timur, itu Sapari. Berarti udah orang-orang pilihan semua ya? Itu sudah senior saya, Pak Sapari. Malah senior? Iya. Oh. Tapi kalau setiap lomba dengan saya, dia tidak pernah menang. Waduh teman-teman, nih saya padat dengan senior saya, padat dengan prestasi, saya jadi bingung mau ngomong apa lagi nih. Terus Pak? Jadi karena saya setiap lomba itu saya usahakan saya harus bisa merebut juara itu. Kenapa bisa gitu? Apa karena semangat? Apa karena saya ingin juara? Ada mental apa yang mempengaruhi Pak Tarwi itu saat itu? Mental saya itu saya pantang menyerah, Pak. Pantang menyerah? Pantang menyerah, siapapun. Kan capek Pak Tarwi? Capek? Berat. Ada capek karena kemauan itu. Kemauan keras ingin menjadi juara. Ingin menjadi juara? Iya. Itu ditanamkan di pikiran? Iya, ditanamkan di situ sehingga saya itu tidak capek itu saya hilangkan. Saya ingin menjadi juara. Jadi namanya capek, lelah, dan penderitaan itu kalah ya? Kalah. Nanti kalau sudah jadi juara, capek itu hilang dengan sendirinya. Tos dulu Pak, tos dulu. Teman-teman, saya naik panggung itu, udah hilang capek-capek, enggak ada. Belum bonus ya, sedikitnya apa-apa ya, iya kan? Kalau zaman saya dulu itu bonus enggak ada, Pak. Enggak ada? Enggak ada. Kalau atlet sekarang kan banyak bonus tuh, Pak. Iya. Dan sebelum tahun 70 itu saya ikut PON di Surabaya tahun 69. PON ke-7. PON ke-7, iya. Iya. Itu senior saya kan Pak Sapari tadi. Oh iya, yang tadi ya. Ya itu yang dijagokan. Tapi sebetulnya kalau saya ingin mengalahkan dia itu enggak, artinya bisa. Bisa, oke. Iya, tapi manajer saya menyarankan memberikan kesempatan kepada kakak saya itu tadi. Oh. Jadi kakak saya itu yang juara umum nomor 1. Jadi kakak kandung apa gimana? Ya,
Ya kakak anu lah. Kakak atlet gitu. Kakak atlet ya. Oh, oke, lebih senior lah istilahnya. Ya, lebih senior. Ya. Akhirnya saya ranking kedua. Kalau kakak saya itu tadi mendapatkan 7 medali emas. Waduh. Ya, untuk nasional ya. Pon ke-7 itu. Pon ke-7 ya. Iya. Dengan berbagai jarak apa gimana ya? Ya. Ada road race, ada ITT, ada time trial, ya. Ada sprint, ada macam-macam, ada tour 3 etape dari Surabaya, Lumajang, Lumajang Situbondo, Situbondo Surabaya. Oke. Sedangkan saya hanya mendapatkan 5 medali emas. Wah, 5. 5. 2 perak. Luar biasa. Nah, kakak saya 7 medali emas. Saya 5 medali emas, kakak saya saya 2 medali perak. Luar biasa. Jadi pada saat itu atlet-atlet yang maaf aja ya. Kebanyakan bukan masih dari Jawa, yang non Jawa ada juga yang punya prestasi, Pak. Yo, angkatan itu. Kalau yang non Jawa itu Sumatera. Ada juga ya? Ada, tapi ya masih kalah dengan Jawa Timur. Oh. Karena PON kan ada di Jawa Timur. Iya, oke. Jadi menguasai medannya ya, betul ya. Untuk partisipasinya sehingga gitu semuanya ya. medali disabet oleh disabet semua Surabaya Jawa ya. Jawa Timur ya. Luar biasa. Oke, ini Pak Tarwi kembali lagi supaya ada dinamika dari cerita Pak Tarwi ini. Pak Tarwi, mungkin Pak Tarwi kan pernah ikut lah untuk suatu kompetisi lah di luar negeri. Itu di mana aja Pak Tarwi? Jadi waktu tahun 70 kan saya dipersiapkan untuk Asian Games yang ke-6 di Bangkok. Oke, di Bangkok ya? Di Bangkok. Oke. Iya. Kemudian persiapan saya itu ya sudah cukup, cuman kan saya harus ada rekan-rekan yang mendukungnya. Oh, jadi tim apa gimana? Iya, timnya kan harus mendukung. Iya, kan yang turun itu 4 orang. 4 orang. Iya. Jadi waktu itu yang turun itu saya, kemudian Noval yang sekarang ada di Belanda itu yang kemarin saya ketemu itu, betul. Dan fotonya ada juga nanti saya kasih. Iya, betul. Kemudian yang ketiga itu Munawar Saleh dari Jawa Barat tapi sudah meninggal. Ini udah semua lanjut usia semua ya? Iya. Jadi kemudian yang keempat itu ada juga dari Surabaya juga. Iya. Jadi 4 orang ini yang boleh dikatakan ya saya yang menonjol. Oh. Yang 3 itu jadi bisa ketua tim apa gimana ya? Iya. Sehingga saya hanya bisa mendapatkan juara waktu itu nomor 9 untuk perorangannya. Untuk perorangannya. Iya. Karena skala sprintnya saja. Untuk finishnya itu. Ketinggalan ya gitu ya. Iya. Jadi 1 itu teman dari Malaysia, namanya Nyongan itu nomor 1. Kemudian nomor 2 ada Jepang, Korea, Filipina, ada Iran, ada lainnya juga. Saya masuk nomor 9 di urutan sprint. Oke, Pak Tarmi, kan dari perawakan Pak Tarmi kan ya sedang-sedang ya. Pada saat itu ya, bandingkan negara-negara lain kita gimana posturnya tuh? Bandingkan posturnya Pak Tarmi? Ya, saya kan dengan Bapak aja ya. Ya, Bapak sekarang kalau menanyakan seperti itu, ya Bapak bagaimana Bapak dengan lainnya itu sama. Ya, jadi besarnya ya sama, tingginya sama, ya gitu. Cuman saya lebih itu. Kan mereka lebih tinggi kan dari gitu tinggi. Iran kan? Tinggi. Iya. Ya, kalau Jepang pendek-pendek tapi kekar gitu. Oh, jadi itu enggak pengaruhnya gimana terhadap prestasi gitu? Saya takut. Enggak takut ya? Enggak. Jadi memang mental juara ya? Oh iya. Oh, siapapun gitu ya? Saya enggak takut karena saya kepingin menang. Luar biasa teman-teman nih. Itu ya. Seorang atlet itu memang ya dasarnya memang mentalnya udah mental di-set sebagai itu ya, ingin menang ya. Mental petarung. Kayak petarung ya? Iya, petarung. Besar kecil ya dilawan karena dia sudah niat untuk menjadi juara. Nah, itu ya. Barangkali ini pesan-pesan untuk ya barangkali ya ini ada video ini didengar atau dilihat oleh atlet-atlet junior ya, pesepeda Indonesia ya. Nah, inilah salah satu nasihat dari Pak Tarmi yang membuat beliau ini selalu itu ya mental juara ya. Dia nggak akan ngelihat orang besar orang kecil ya saya yang begitu ya. Iya. Kali ya. Iya. Nah, setelah di Bangkok gimana lagi Pak Tarmi terusnya? Setelah di Bangkok tahun 71 ada kejuaraan Asia. Asia di mana Pak Tarmi? Itu di Kuala Lumpur. Oke.
Iya. Gimana ceritanya, Pak? Karena saya sudah bisa mengukur prestasi Asia. Iya. Jadi saya pun artinya enggak takut siapa yang berprestasi, siapa yang harus saya lawan. Kemudian di situ saya hanya bisa mendapatkan nomor 3. Waduh. Hanya kalah sprint saja. Kalah sprint ya? Iya. Kuncinya di sprint itu ya? Seluruh Asia 14 negara itu, Pak. 14 negara. Kalah Jepang, Korea, baru saya masuk. Waduh. Jadi betul, kalah ya? sprint aja. Betul. Itu perorangan apa regu tuh? Perorangan. Iya, 150 kilo. Nah, kembali lagi Pak Tarmi ya. Ya. Mengenai atlet itu kan kita power juga ada hubungan dengan kualitas sepeda, setting dan lain-lain. Itu siapa yang membantu saat itu tuh? Untuk sepedanya, sponsor dan lain-lain gitu. Oh, ada. Jadi mekaniknya ada. Mekanik sendiri. Ya, mekanik sendiri. Tapi saya tidak mau dimakiniki orang lain. Sepeda saya harus saya mekaniki sendiri. Karena saya lebih pintar dari mekanik yang lain. Jadi mekanik itu dihargai, cuman akhirnya Pak Tarmi sendiri yang nyetel. Iya. Teman-teman, ini ada sepeda saya sendiri harus saya setir sendiri. Ini ada hal yang unik ya di bidang persepedaan yang tentunya ini kompetisi nasional dan internasional ya. Mungkin Pak Tarmi ini lebih pede ya menyetel sendiri sepeda daripada mekaniknya, Pak ya. Iya. Karena Bapak lebih lebih nguasai. Justru kalau mekaniknya tidak bisa, itu dia minta saran sama saya. Bagaimana? Ini terbalik teman-teman. Pak Tarmi terbalik. Malah gurunya mekanik itu juga Bapak Tarmi ya. Iya. Itu bisa gitu gimana sih? Karena belajar apa? Ya awalnya dari kecil memang saya senang gitu. Senang sepeda. Jadi, ya ngutek sepeda, motor atau apa saja, mobil apa saja itu. Bukan saya sama mekanik bisa. ya? Mekanik. Waduh. Teman-teman gini teman-teman ya. Hobi sepeda itu tidak hanya dari prestasi atau perjalanannya aja ya. Itu ada hubungannya juga dengan alatnya, dengan objeknya, itu dengan sepeda itu sendiri. Andai kata kita totalitas kepada hobi sepeda, tentunya ya seperti atlet nasional ini Pak Tarmi ya. Artinya beliau juga memang menguasai medan, powernya juga super, dan penguasaan terhadap teknik sepeda ya. Iya. Jadi selain itu apa lagi Pak Tarmi yang perlu dikuasain? Yang perlu dikuasai untuk pesepeda itu adalah pertama itu adalah fisik. Fisik ya? Ya. Utama ya? Pertama fisik. Kemudian kedua itu taktik. Ada taktik? Ada. Berarti ada yang nge-coach? Jadi taktik itu menguasai bagaimana taktik untuk lomba di medan perang itu supaya kita itu bisa mengatur. Kemudian tekniknya, jadi teknik power apa gimana? Fisik ya, taktik, ya, kemudian teknik, kemudian mental yang terakhir. Nah, di antara semua itu harus dikuasai satu menjadi satu harus dimiliki. Satu kesatuan itu. Kan orang kan nggak sembarang orang, mungkin kalau mental tuh turun naik tuh gimana cara memaintain mental? Ya itu harus dipelajari itu. Jadi kekurangan saya di mana, bagaimana untuk mengatasinya gitu. Oh gitu. Ya, harus dikuasai. Jadi fisik, ya, taktik, terus teknik, mental ya. Iya. Kalau itu sudah dikuasai semuanya, insya Allah apapun. Saya kira bukan hanya sepeda, mungkin yang lain juga mirip-mirip gitu kali, barangkali Pak Tarmi ya? Iya, itu antara lain modalnya seperti itu. Yang pakai alat ya? Oh, iya, yang pakai alat iya. Pak Tarmi ya, ini ada dinamika, suatu dinamika lah dalam bidang persepedaan ya. Saya kadang-kadang memang saya juga senang, tapi kan bukan atlet Pak Tarmi. Saya sebagai yang umum gitu, ya. Tapi saya memang juga kayak Pak Tarmi itu, senang sepeda, senang kotak-kotak dan lain-lain ya gitu. Gini Pak Tarmi ya, ada suatu kondisi ya, di mana orang katanya nih, kok bisa bosan bersepeda? Nah, ini kenapa gitu? Karena padahal dia udah hobi gitu, udah hobi, barangkali ada sesuatu yang membuat dia tuh kok bosan atau kenapa agak berkurang? Tuh kira-kira menurut Pak Tarmi apa alasannya tuh? Kenapa tuh? Untuk menjelaskan ini itu agak sulit. Tapi buat saya, karena saya dari awal senang sepeda, itu nggak pernah bosan sampai sekarang. Gitu. Cinta sepeda. Nah, itu teman persis yang saya jelaskan sepeda. Ya. Ke teman-teman semua yang waktu saya bikin video soalnya ada yang nanya ini, follower saya, kenapa ya saya bisa bosan bersepeda? Saya udah jelaskan,
jawabannya itu persis yang sampai oleh Pak Tarmi. Iya, cintanya cinta udah sepeda. mendalam pada betul, sepeda. Betul. Nah, itu teman-teman. Jadi agak mustahil ada kata bosan barangkali. Iya. Nanti ada di TV Belanda itu pertanyaan seperti itu. Oh ya? Cinta mana sepeda sama istri gitu. Ada. Gimana jawabannya? Ada nanti di Pak Tarmi jawab apa? Saya jawab 60% untuk sepeda, 40% untuk istri. Yang jawab bukan saya. Istri saya. Ada nanti itu. Oh gitu. Jadi Pak Tarmi tetap memprioritaskan istri. Itu porsinya 40%. Iya. Cinta ke istri karena istri saya yang menjawab itu. 60% untuk sepeda, saya hanya kebagian 40% gitu. Oke. Teman-teman, itu suatu jawaban yang sangat bijak dari seorang istri yang sangat memperhatikan sekali rumah tangganya, dan tetap suami juga hobi sepeda ini tidak dikekang ya, cuman porsinya itu tentunya akan lebih besar ya, perhatian kepada rumah tangga. Dan ini tetap dengan, walaupun dengan intensitas porsi 40% itu pun udah bisa banyak waktu yang dihitung ya, tentunya Pak Tarmi ya. Iya. Oh, luar biasa. Teman-teman, ada beberapa pertanyaan lagi yang saya akan ajukan pada Tarmi berkenaan dengan hal-hal yang menarik lah. Gini Pak Tarmi, tentunya Pak Tarmi demikian panjang ya pengalaman bersepeda. Ada tidak Pak Tarmi hal-hal yang unik dan menarik atau yang lucu-lucu pada saat pertandingan atau apalah? Silakan diceritain Pak Tarmi. Apa yang dimaksudkan itu? Lucu-lucu atau yang menarik, ada yang jatuh, ada yang gimana, atau yang lucu-lucu, yang menarik, yang unik gitu loh. Kira-kira gimana Pak Tarmi? Jadi gini, sepanjang pengalaman Pak Tarmi. Bapak menanyakan itu, memang jadi di sepeda itu kan keseimbangan itu harus dijaga. Keseimbangan. Meskipun kita sudah menjaga itu dengan teliti, dengan hati-hati, namun orang lain itu yang akan bisa membuat celaka kita. Orang lain malah? Lah kalau yang depan jatuh apa kita gimana? Nggak bisa menghindar kan, ya sudah. Ya itu. Jadi sering? Kalau jatuh itu ya tidak bisa dihitung. Oh banyak, sering ya berarti? Sering, karena itu contohnya saja. Waktu Rossi. Oh iya. Motor. Betul. Berapa kali jatuh? Oh sering sekali. Oh, padahal kan sudah senior itu, pakarnya itu. Pakarnya betul. Tapi ya jatuh juga. Karena apa? Lainnya jatuh, dia ya ikut jatuh. Oh betul. Itu seninya di situ. Seni di situ. Tapi kalau misalnya dalam dinamika persepedaan itu ada kondisi di mana hujan kering lagi tuh udah gimana ceritanya? Ya sudah biasa. Biasa ya. Jadi kita nggak peduli. Kadang-kadang setat hujan sampai finish itu ya hujan. Jadi selama 6 jam itu hujan terus itu ya pernah. Kita nggak kedinginan? Enggak. Waduh. Luar biasa ya. Masih bugar terus. Masih bugar aja ya. Iya. Itu sering kita alami seperti itu. Teman-teman, saya jadi mau menanya apa aja, saya bingung juga nih ya. Ini teman-teman ya, Pak Tarmi ya, mengenai hal yang itu udah banyak diceritakan oleh Pak Tarmi demikian rupa ya. Nah, Pak Tarmi, bagaimana sih ya cara kita maintain ya latihan ya bertahap lah ya, supaya kita kuat itu? Kira-kira metodenya seperti apa ya paling gampang ya Pak Tarmi, supaya yang paling gampang mengerti kita kuat bersepeda, kuat nanjak, kuat jarak jauh, yang versi yang Pak Tarmi gitu. Ya. Sekarang saya jawab, karena maintenance sepeda itu kan dari awal Pak. Ya. Betul. Dari awal itu artinya kalau pemula, jadi sepeda pemula itu umurnya antara 12 sampai 16. Harus sudah itu ya aktif. Iya sudah aktif. Tapi nanti jawabannya pertanyaan Bapak itu yang terakhir, karena silakan. Ini yang sudah veteran gitu. Ini saya yang mengulas masalah awal pemula. Jadi pemula itu 12 sampai 16 itu pemula. Porsinya juga ada. Oh, jadi beda-beda ya? Beda-beda. Pemula. Kemudian dari pemula sampai junior. Junior berapa tahun tuh? Junior itu 16 sampai 18. Oh gitu. Ya. Kemudian senior itu 19 ke atas. Sampai dengan umur 40, 45 itu senior. Oh, jadi di atas 18 sudah masuk senior? Senior. Senior itu? Iya, senior. Kemudian 42, terus 45 itu sudah masuk veteran. Veteran? Ya. Nah sekarang untuk penggemar. Itu penggemar itu kadang-kadang kan itu. Kadang bersepeda, kadang tidak. Itu yang ditanyakan Bapak. Betul.
Saya jawab ya tadi yang pemula ya. Pemula, oke. Pemula itu porsinya sekarang itu 1 bulannya kurang lebih bersepeda 900 km. Waduh. Pemula itu Pak. Pemula udah Ya. sekian jauh ya? Iya, itu pemula. Jadi cara mendidiknya seperti itu. Kalau ingin menjadi pembalap. Kenapa kok kita itu kalah dengan negara-negara lain? Karena awalnya itu sudah ketinggalan. Dari awal. Dari awalnya. Kadang-kadang ya? balap umur 17 ya sudah telat. Udah telat ya. Telat ya. Mereka sudah umur 10 tahun itu sudah mengawali karirnya. Waduh. Sudah ditanamkan di situ. Jadi benar-benar mekanis organnya itu udah terbentuk iya, ya. Iya. Jadi kalau nanti yang junior itu sudah mencapai kurang lebih 1.200 km. Itu sampai tiap 1.500 satu bulan. Satu bulan itu kira-kira berapa ya? Jadi kalau hari-harinya itu biasanya kegiatannya hari Senin sampai dengan Sabtu, ya. Kemudian hari Minggunya itu rest, recovery. Oh gitu. Recovery. Tapi tidak istirahat sama sekali, recovery saja. Recovery aja ya. Recovery. Kemudian nanti senior itu sudah mencapai 3.000 sampai 3.500 km. Waduh. Senior. Bener-bener ya. Kalau senior ingin, yang kalau ingin ke tingkat internasional. Nasional ya. Ya, itu. Kalau kurang dari itu, ya nanti bisa di dalam pertandingan itu mesti kalah terus, sering kalah. Kan kita agak sulit ya, Pak Tarmi, dalam artian menjaga jarak atau ritmik latihan seperti itu. Tuh gimana kita bisa menjaganya supaya bisa begitu tuh? Menjaganya Target biasanya itu. Kalau menjaga itu mesti ada klub. Klub. Masuk klub. Masuk klub. Bukan perorangan sendiri-sendiri. Kalau jadi bosen ya? Itu nggak bisa ya? Nggak bisa, susah. Jadi harus klub. Klub itu yang gitu. buat yang punya program, kemudian nanti ada pelatihnya. Istilah ada coachingnya, pelatihnya ada. Coachnya ada. Termasuk dia ahli gizi ada? Iya ada. Itu. Jadi kalau kita nggak makan bagus, drop ya? Iya drop. Yang diperhatikan betul itu. Ya dari coachnya itu nanti punya catatan sendiri. Jadi tiap orang? Tiap orang ABCD-nya itu siapa ini nanti bisa dikategorikan, misalkan mereka spesialis di track gitu. Oh ini mampu di track. Ini mampu di road. Gitu. Ini mampu di MTB. Ini jadi gitu. Ada kecenderungan yang memang membuat itu jadi lebih terarah gitu. Iya terarah. Gitu ya? Iya. Nggak abut-abutan. ini teman-teman Danis Baik ya, lebih baik ini ditonton oleh atlet muda tentunya, karena kita di sini mau wawancara Pak Tarmi yang merupakan atlet senior sepeda. Saya terus terang membuka diri terhadap pengetahuan yang baru teman-teman. Kira-kira kalau misalnya ya ada teman-teman yang bukan atlet aja Pak Tarmi ya, Pak Tarmi nganggapnya ya oke lah, orang umum gitu ya, umum ya, untuk bisa ya sedikit bagus lah kemampuannya, gimana nasihatnya Pak Tarmi? Jadi yang begini Pak, kalau yang umum ya, misalkan baik itu untuk usia muda ataupun yang sudah lanjut, ya, itu untuk menjaga stabilisasinya ya, supaya stabil kondisinya, itu rutinitasnya yang dijaga. Rutin aja? Rutin. Seminggu berapa kali Pak Tarmi? Ya seminggu, terserah mau ada waktu berapa. Kadang orang perkantoran ya mungkin ada 2 kali atau 3 kali ya terserah. Tapi yang penting rutin? Rutin. Rutinitasnya itu yang dijaga ya? Supaya otot tuh terbentuk ya? Jangan gini, otot itu nanti menerima beban itu setelah dipaksakan berkembang, nanti menyusut lagi, berkembang, menyusut lagi. Ya diminta rutinitasnya itu tadi supaya ototnya itu tetap stabil. Oke, masukkan makanannya gimana komposisi umumnya? Biasa aja? Ya biasa saja. Oke. Biasa saja. Yang penting kalori masuk ya itu sesuai dengan masuk dan dibuang hampir sama gitu. Jangan masuk banyak, dibuangnya sedikit. Jadi gemuk.
Ya sekarang kan gitu. Goesnya sedikit, ya makannya yang banyak. Gitu. Ayo, goesnya 10 kilo, 15 kilo, nanti ngopinya 2 jam. Goesnya cuma setengah jam, tapi ngopinya 2 jam. Nggak apa-apa, kan makannya sedikit, tapi ngobrolnya banyak. Ya, iya. Jadi hiburan. Pak Tarmi, saya terus terang sangat apresiasi sekali ke Pak Tarmi, kayaknya selain beliau ini juga atlet nasional ya yang sudah lama nggak muncul, yang banyak prestasinya demikian rupa ya, tapi juga humoris gitu Pak Tarmi ini. Pak Tarmi gini, kan saya ngelihat beberapa kejadian ya yang sangat menyakitkan Pak Tarmi, di mana barangkali newbie atau orang yang memasakkan sampai dia tuh pingsan dan sampai akhirnya ada yang meninggal, tuh gimana sih? Tadi kan saya mengatakan bahwa rutinitas. Ya. Kemudian orang yang belum pernah olahraga, belum pernah aktivitas, ini masalah jantung, Mbak. Oh iya? Jantung. Jadi kalau jantung itu dipaksakan bergerak, itu pada titik maksimalnya nanti akan berhenti. Oh, jadi jangan dipaksakan? Jangan dipaksakan kalau tidak terbiasa. Loh, kalau Pak Tarmi gimana tuh terus-menerus gitu? Ya terus-menerus, jantung saya kan biasa. Oh, hari-harinya udah terlatih berarti ya? Iya. Beda sama yang belum terlatih terus dipaksakan? Iya, sekarang alatnya itu lebih canggih, Pak. Kalau zaman saya dulu itu mesti pakai jam. Hah? Pakai jam? Iya, untuk mengukur detak jantung itu pakai nadi gini. Sekarang kan ada alat alat untuk apa itu? Untuk mengukur jantung itu, jantung. Dengan alat apa namanya? Oke, ada alatnya untuk jantung ya. Terus? Oh, itu detak jantung manusia itu tidak bisa dipungkiri, Pak. Karena paling rendah itu katakanlah 50 ya. Betul. Atlet ini. Iya, betul. Terus paling tinggi itu paling kurang lebih 230. Oh ya, udah tinggi sekali itu. 230 itu betul, Armstrong udah. Iya. Armstrong, betul. Saya kalau saat ini saya masih bisa 200. Oke, masih tapi orang-orang juga kaget. Dokter, profesor apa? Enggak mungkin gitu. Iya, dicek 200 betul. Tapi nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa. Karena mungkin karena ototnya udah lentur ya? Lentur demikian rupa ya? Jantungnya sudah kuat. Iya. Biasanya umur 45 itu dipatok maksimal itu harus 150. Oh iya. Kan betul. Umur 45 ya. Yang tidak biasa olahraga. Oke. Kalau digerakkan sampai 160 170 nanti jantungnya bisa berhenti. Ya itu yang menjadikan orang kan kepingin orang kuat, itu bisa. Kenapa saya tidak bisa? Orang itu bisa karena terbiasa. Oke. Karena terbiasa. Hari-harinya juga terbiasa begitu, jadi jantungnya bergerak terbiasa. Nah gini Pak Tarmi, gimana meraba-raba atau merasakan bahwa kita itu udah maksimal dari kemampuan kita, gimana rasanya? Barangkali ya kalau Pak Tarmi dengar, jangan Pak Tarmi barangkali, atau apalah, indikasinya itu apa kalau kita udah batas nggak kuat itu? Dalam artian seperti kalau itu. Kalau batas nggak kuat itu harus dikurangi, Pak. Jadi misalkan... Ketahuan apa Pak Tarmi? Ketahuan, ngos-ngosannya itu. Oh... Kan dia mesti ngos-ngosan. Iya, ya itu udah harus dikurangi. Yang tahu yang dia sendiri, bukan orang lain. Oh, jadi tahunya diri kita sendiri ya? Iya. Sekarang alat pengukurnya kan ada yang heart rate ya. Iya, oke. Pakai heart rate itu. Betul. Ya, sekarang modern sudah. Iya. Padahal dia disetel, saya maksimal 150. Disetel 150, kalau nanti 150 kan bunyi. Betul. Ya itu jangan diteruskan. Betul. Itu sudah peringatan itu, jangan diteruskan. Kalau diteruskan nanti ya tahu sendiri. Ya itu akibatnya. Oke. Kan banyak itu. Waduh, orang ini tidak pernah bersepeda. Ini bapaknya anak buah saya sendiri. Iya. Pesepeda dulu itu pebalap. Oh, pebalap. Melarang anaknya balap. Iya. Kemudian mereka anaknya sudah manut, sudah tidak balap. Kemudian mereka pindah kota gitu. Terus dia tidak ada kegiatan, beli sepeda MTB. MTB. Okay. Terus dia bersepeda. Dulunya melarang anaknya balap, terus bapaknya bersepeda. Bersepeda naik jembatan gini aja loh. Sampai ujung jembatan itu langsung meninggal. Karena memang nggak terasa, nggak dipaksain gitu ya? Ya enggak terasa, dipaksakan, akhirnya sampai di situ napasnya habis ya udah. Itu langsung lewat ya? Iya.
ketahuannya ya dari KTP itu. Kemudian oh ini. Itu banyak kejadiannya. Banyak kejadiannya. Di sana di Surabaya juga sama banyak. aja. Sama. Yang nggak muda nggak tua sama ya, aja ya. Sama. Padahal orangnya masih sehat-sehat. Masih sehat itu. ya? Iya. Umur 40, umur 50 kan masih sehat. Tapi mereka melihat temannya itu bisa, kenapa saya tidak bisa? Udah, jangan begitu. Jadi yang utama itu jangan ngikutin orang lain gitu ya? Nah, jangan. Itu harus kemampuannya sendiri. Kemampuan sendiri ya? Iya. Cuman karena orang kan suka nafsu kan? Wah, masa gue nggak kuat. Iya. Nah, itu saya bahaya ya? apa? Iya, nafsu. Itu bisa, saya tidak bisa. Masa saya tidak bisa? Jadi teman-teman terang aja. Ya memang ya di mana-mana ya. Kalau orang kita gengsi, orangnya seperti apa ya, nggak mau kalah atau apa ya, itu berbahaya tentunya ya. Dan ini harus kita maklumi ya, bahwa kita punya pace sendiri, punya kemampuan sendiri yang mungkin berbeda dengan orang lain gitu loh. Nah ini harus kita pahami. Kecuali memang kalau kita udah sering ya, bersama-sama barangkali ya Pak Tarmi ya. Jadi kita udah tahu dan sama-sama lah gitu jalannya ya. Oke Pak Tarmi, begitu panjang pembicaraan kita pada siang menjelang sore ya. Pak Tarmi udah membuka banyak lah pengetahuannya. Teman-teman Danis Baik, terutama mudah-mudahan ini ditonton oleh baru seperempat perjalanan karena kan tahun 71 sekarang saya udah kan 2022 jadi masih baru seperempat perjalanan. Saya udah nggak tahan, banyak banget pengalamannya. Oke, kita skip. Tapi itu sudah cukup untuk bekal Bapak. Pak Tarmi, kita skip aja ya. Mungkin rupa sebagai suatu saran ya Pak Tarmi untuk pertama ya, untuk pegawai pecinta sepeda umum. Kedua ya, sarannya untuk atlet pesepeda Indonesia yang muda lah. Oke, dua pertanyaan itu Pak Tarmi. Apa kira-kira pesan-pesan yang akan Pak Tarmi sampaikan? Silakan. Jadi pesan saya untuk generasi seterusnya, setelah saya menjadi tua ini, ya mudah-mudahan untuk regenerasi saya ini lebih bersemangat lagi untuk mencapai prestasi baik itu nasional, internasional, sampai ke tingkat dunia. Oh, alhamdulillah, amin. Sedangkan untuk penggemar sepeda, saya sekarang mungkin dari bapak-bapak itu mengatakan saya sebagai penggemar sepeda dari mulai tahun 57 sampai sekarang itu tidak pernah meninggalkan sepeda. Rutinitas cinta sepeda. Alhamdulillah, sama saya. Ya, saya anak cinta bawangnya. Sepeda. Oke. Ya. Jadi itulah ya mudah-mudahan regenerasi saya itu bisa seperti saya atau melebihi dari saya prestasinya. Gitu. Luar biasa. Dan untuk penggemar sepeda yang tua-tua, ya mudah-mudahan bisa menambahkan umur lebih panjang nanti karena cinta sepeda itu. Waduh, teman-teman. ini ibarat hujan ini udah pawangnya. Pawang hujan. Kalau udah ular yang ganas, ini pawang ular ya teman-teman. saya terus terang sangat happy sekali walaupun segitu yang tadi Pak Tarmi sampaikan baru seperapat ya, belum yang lainnya banyak sekali cerita tentunya ya. Nanti kapan-kapan nanti saya ke Surabaya atau Pak Tarmi ke sini Surabaya, mungkin saya mau sama-sama Pak Tarmi bersepeda dan kita vlog lah perjalanan saya mau Pak Tarmi bersepeda. Pak Tarmi, dengan tidak mengurangi rasa hormat pada siang menjelang sore ini, saya terus terang bangga sekali. Suatu keberuntungan untuk saya, Dani, yang bisa bertemu dengan atlet nasional yang tersembunyi ya. Kalau saya tidak tanya, beliau mungkin nggak akan ngaku. Karena Pak Tarmi orangnya rendah hati, orang Jawanya rendah hati. Mungkin beliau juga agak akan cerita kayak saya tanya waktu itu demikian rupa, akhirnya terbukalah. Bahkan yang membuka bukan Pak Tarmi sendiri, itu temannya, Mas Yoyo yang membuka. Jadi ya itulah seorang juara ya. Itu seperti juga juara-juara olahraga yang lain, pasti dia punya ilmu padi. Mereka itu pasti punya ilmu merunduk, dan karena ada kata kita ada kesombongan, biasanya itu sebagai suatu pemicu yang menjatuhkan barangkali ya. Kita harus tetap rendah hati, tapi tetap bersemangat. Dan akhir kata, Pak Tarmi, saya terima kasih banyak
atas keredoan atau waktu yang diluangkan untuk saya. Mudah-mudahan Pak Tarmi dalam menjelang usia 82 ini sampai 90 dan selanjutnya akan bisa bersepeda dan tetap bersepeda. Dan saya akan melihat bagaimana Pak Tarmi nanti pengennya itu bersepeda sama saya. Ya, oke, Pak Tarmi, kita tos dulu. Ya. Terima kasih banyak. Salam untuk para pegawai tenis baik. Ya. Saya sangat bangga pada Pak Tarmi sebagai atlet nasional yang berprestasi, yang membawa nama Indonesia harum ke dunia nasional dan minimal ya Asia Tenggara dan Asia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.